mereka menolaknya untuk dijadikan alasan dalam bab akidah, dalam bab keyakinan. Karena menurut mereka hadis ahad itu statusnya tidak sama dengan hadis mutawatir. Kalau mutawatir itu qat'i dia. Qat'i berarti pasti. Sedangkan ahad itu bagi mereka itu adalah hadisnya zanni. Kalau hadisnya zanni tidak mungkin dijadikan sandaran dalam akidah, karena akidah itu harus qat'i. Sebab dia adalah bab akidah, bab pondasi. Masa pondasi tidak dibangun di atas sesuatu yang pasti? Inilah salah satu dari manhajnya mutakallimin itu, ahlul kalam. Jadi menolak hadis-hadis ahad untuk dijadikan sandaran dalam bab akidah. Apa saja yang datang dari beliau, perkataan, perbuatan, atau diamnya, yang memang semuanya adalah di dalamnya ada hukum. Kalau ada hukum, berarti sesuatu yang kita taati. Apa yang kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi, itu pula lah yang harus kita yakini. Apa yang kita temukan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu pula lah yang harus kita laksanakan dalam berbagai persoalan, aqidatan wa ibadatan wa muamalah wa akhlak, semuanya. Baik dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan ibadah ataupun dalam persoalan muamalah dan akhlak, apa yang kita temukan pada hadis Nabi, pada sunnah Nabi kita, itu pula lah yang harus kita imani, kita amalkan, kita yakini dalam kehidupan keseharian kita. Asalkan hadis atau sunnah yang kita temukan itu memang adalah sesuatu yang sahih, yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang sudah dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang sahih, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya, karena memang sahabat dulu memulai, mereka lah yang pertama kali memulai melaksanakan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat dulu dalam melaksanakan apa yang datang dari Nabi, mereka cenderung untuk tidak membeda-bedakan ini sunnah, ini wajib. Apakah ini sunnah dalam artian tidak sampai ke tingkat wajib, atau memang dia sesuatu yang diwajibkan? Cenderung mereka tidak membedakannya. Asal datang perintah dari Nabi, maka kecenderungan mereka adalah untuk mengamalkannya tanpa banyak tanya di hadapan perintah Nabi. Setelah berkembang zaman, semakin ke ujung, semakin mendekati hari kiamat, ternyata memang semakin banyak orang yang mempertanyakan sesuatu yang datang dari Nabi, padahal itu benar-benar datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sinilah kita perlu mengetahui sikap-sikap umat Islam di hadapan sunnah Nabi. Dalam buku ini dijelaskan ada 3 mauqif. Ada 3 mauqif atau ittijah. Mauqif itu bisa diartikan sikap, ittijah itu sering diartikan dengan orientasi. Jadi 3 orientasi di hadapan sunnah Nabi. 2 yang menyimpang, satu yang benar. Di buku ini diawali pembahasannya dengan 2 yang menyimpang. Sikap pertama yang kita temukan atau yang ditemukan secara fakta di lapangan terhadap sunnah Nabi, itu yang pertama datang dari ahlu at-tafrid wal jafa. Tafrid itu lawan dari kata ifrat. Tafrid itu bermakna taksir. Ada orang yang meremehkan, ada orang yang tidak memberikan hak sunnah itu, ada orang yang mengabaikan, ada orang yang lebih mengedepankan apa yang dikatakan oleh gurunya daripada yang dikatakan oleh Nabi sendiri. Jelas-jelas ada hadis umpamanya begini, tapi yang selama ini yang dia dapatkan tidak seperti itu. Maka yang akan tetap dia ikuti adalah taklid kepada selain daripada Nabi. Itu namanya ahlu at-tafrid. Jadi tafrid itu bermakna taksir.
mukassir. Mukassir itu tidak memberikan hak terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan jelaskan definisi dari kata tafrid, tapi intinya memang adalah ketika kullu syai'in idza lam yalzam syai'an, idza lam yalzam syai'an, segala sesuatu kalau tidak lagi melazimi sesuatu yang seharusnya, maka itu bisa masuk ke dalam kategori at-tafrid atau al-jafa. Ini nanti lawan dari kata gulu. Jadi lawan dari kata gulu, karena sikap yang kedua nanti adalah al-ifrat atau al-gulu. Gulu itu lawan dari tafrid. Kalau gulu berlebih-lebihan, mujawazatul had, sedangkan tafrid mengurangi. Jadi kalau batasnya di sini, yang gulu itu melebihi, sedangkan yang tafrid enggak, asal-asal aja, baru mulai selesai dia. Jadi ini dua kutub yang dua-duanya sebenarnya ada penyimpangan. Maka kelompok pertama, sikap yang pertama, kenapa dikatakan sebagai umat Islam? Karena memang mereka adalah sebagai orang muslim. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, sehingga disebut dengan al-muslimun. Orang yang kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, datang dari hatinya, tentu bisa menjadi bagian dari umat Islam. Tapi kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan mereka di dalam menyikapi sunnah atau berada di hadapan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan di sini salah satu dari contoh yang tafrid, yang taksir, yang mengabaikan, yang meremehkan, yang tidak memberikan haknya. Fa innal mutakallimina qad raddu minas sunnah ma kana min ahaditsil ahad. Mutakallimin, siapa yang dimaksud mutakallimin di sini? Ahlul kalam. Sesungguhnya mutakallimin, kelompok mutakallimin, ahlul kalam itu seperti Mu'tazilah, Jahmiyah. Itu adalah bagian dari ahlul kalam. Khawarij, Murji'ah, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu adalah kelompok-kelompok aliran kalam. Masuk dalam kategori mutakallimin. Bagaimana metode mereka? Qad raddu minas sunnah. Mereka raddu minas sunnah, menolak dari sunnah itu makana min ahaditsil ahad. Maka min ahaditsil ahad, sesuatu yang masuk dalam kategori hadis ahad, itu dalam konsep mereka menolaknya untuk dijadikan alasan dalam bab akidah, dalam bab keyakinan. Karena menurut mereka hadis ahad itu statusnya tidak sama dengan hadis mutawatir. Kalau mutawatir itu qat'i dia. Qat'i berarti pasti. Sedangkan ahad itu bagi mereka itu adalah hadisnya zanni. Kalau hadisnya zanni, tidak mungkin dijadikan sandaran dalam akidah, karena akidah itu harus qat'i. Sebab dia adalah bab akidah, bab pondasi. Masa pondasi tidak dibangun di atas sesuatu yang pasti? Inilah salah satu dari manhajnya mutakallimin itu, ahlul kalam. Jadi menolak hadis-hadis ahad untuk dijadikan sandaran dalam bab akidah. Tapi apakah itu bisa diterima atau tidak? Ketika mereka menolak hadis ahad untuk dijadikan alasan dalam babul akidah, mereka sedang taksir. Mereka sedang mengabaikan, tidak memberikan hak yang ada pada sunnah. Karena seharusnya yang dipegang dalam bab akidah bukanlah mutawatir ahadnya, tapi yang dipegang dalam bab akidah sahih atau tidak, sahih atau tidak sahih. Sepintas memang kadang bisa pula diterima, karena akidah itu kan pondasi, itu keyakinan yang harus dibangun di atas dalil-dalil yang pasti, dan yang pasti itu kalau untuk hadis adalah mutawatir, dan itu qat'i. Sedangkan ahad bagi mereka itu adalah zanni. Zanni itu masih mungkin dipertanyakan. Jadi beda ahad mutawatir itu begini.
Kalau hadisnya disebut hadis mutawatir, maka periwayatan hadis itu dalam semua sanad itu jumlahnya banyak. 10 ke atas. Itu mutawatir. Yang mengambil dari Nabi, dari kalangan sahabat 10 atau lebih. Yang mengambil dari sahabat, dari kalangan tabi'innya 10 lebih. Nanti yang mengambil dari kelompok tabi'in, yaitu tabi'innya 10 lebih. Pokoknya dalam semua tingkatnya mesti lebih dari 9, 10 ke atas. Itu disebutlah dia sebagai mutawatir, maka pasti. Tapi kalau ahad, ada kadang hadis yang diambil oleh 1 orang sahabat dari Nabi, atau diambil oleh 2 orang. 2 orang aja yang mendengarkan dari Nabi, sedangkan sahabat yang lain mendengarkan dari sahabat itu. Ada yang 3, maka muncullah nanti istilah-istilah, ada hadis aziz, ada hadis gharib, ada hadis masyhur. Itu istilah-istilah untuk yang ahad. Masyhur itu di bawah 9, paling banyak 9. Orang yang meriwayatkannya. Kalau gharib itu 1 saja. Meskipun di 1 tingkatan. Maka hadis innamal a'malu binniyat, itu sesungguhnya hadisnya adalah gharib. Karena yang mengambil dari Nabi hanya 1 sahabat saja, yaitu Umar ibnu al-Khattab. Maka kalau kita tengok dalam sanadnya itu an Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi dari Abu Hafs Umar ibn al-Khattab, dia berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar. Dan hanya Umar yang mengambil dari Nabi. Adapun sahabat yang lain berarti mengambilnya dari Umar ibn al-Khattab. Berarti ini hadisnya gharib, hadisnya ahad. Pertanyaannya, kalau dia statusnya sebagai hadis ahad di situ, apakah bukan sebagai hadis yang sahih? Dia sahih. Maka ulama Ahlus Sunnah sebenarnya tidak mempersoalkan ahad atau mutawatirnya dalam persoalan akidah. Yang dipersoalkan sebetulnya adalah sahihkah atau tidak sahih. Asal hadisnya sahih, meskipun dia gharib, tetap bisa dijadikan landasan dalam akidah. Dan hujjah untuk itu banyak sekali. Ketika Nabi mengutus utusan atau duta dakwahnya ke wilayah-wilayah, yang diutus oleh Nabi 1 atau 2 orang, yang diajarkan mereka apa? Akidah. Kalaulah memang harus lebih dari 9, maka Nabi mesti akan mengutus dalam 1 tempat dakwah itu, setidaknya Nabi mengutus sebanyak 10 orang. Sementara Muaz diutus oleh Nabi hanya 1 orang saja ke wilayah Yaman. Ya Muaz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Muaz, kamu akan datangi kaum ahlul kitab itu dan ajak mereka untuk beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini persoalan akidah. Ini persoalan tauhid, persoalan keyakinan. Sementara yang diutus hanya 1 orang. Berarti ahad. Ini argumentasi yang membantah kelompok-kelompok yang mukassir. Sikap pertama, orang-orang yang tak memberikan hak sunnah itu. Karena mereka tidak menerima hadis ahad sebagai landasan dalam berakidah. Andaikan nanti tidak dijadikan hadis ahad atau tidak bisa hadis ahad menjadi alasan dalam bab akidah, berapa banyak nanti masalah-masalah akidah yang harus tertolak. Itu hadis-hadis yang berkaitan dengan azab kubur, mungkar nakir, pertanyaan malaikat. Itu kebanyakan hadisnya adalah hadis ahad. Dan itu adalah masalah akidah. Apakah masalah azab kubur itu bukan masalah iman? Itu masalah iman. Karena dia adalah masalah gaib. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, yang dijadikan patokan dalam babul akidah bukanlah mutawatir atau ahadnya, sehingga kalau ahad tertolak, bukan itu. Tapi yang jadi patokan adalah sahihkah atau tidak sahih. Jika memang hadisnya sahih, meskipun ahad, maka tetap bisa dijadikan dalam bab akidah
bab keyakinan. Karena memang banyak sekali persoalan-persoalan keyakinan dan akidah yang memang dilandaskan kepada hadis-hadis ahad. Hadis mutawatir itu jumlahnya tidak banyak. Hadis itu yang justru yang lebih banyak adalah ya yang ahad. Yang mutawatir itu lebih sedikit. Nah, kalaulah seandainya memang hanya berpatokan kepada yang mutawatir saja, itulah yang akan terjadi. Banyak nanti perkara-perkara akidah yang mesti diragukan. Maka banyak orang yang iya enggak itu pertanyaan mungkar dan nakir itu. Apa benar itu atau tidak? Ada enggak kira-kira azab kubur? Kok kayaknya enggak masuk akal itu? Karena kalau sudah dibawa enggak masuk akal atau tidaknya, itu nanti akan ada penolakan terhadap hadis, padahal itu datang dari hadis yang sahih. Masuk waktu, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi yang pertama, contohnya ahlut tafrid adalah al-mutakallimun raddu minas sunnah makana min ahadisil ahad. Mereka menolak sunnah untuk dijadikan sebagai landasan dalam berakidah jika memang datang dari hadis ahad, dan itu tertolak. Karena masalah akidah sekalipun kalau seandainya hadisnya sahih, maka tetap harus diterima sebagai sebuah landasan. Apalagi yang mereka lakukan. Wa kadza raddu minas sunnah maka na yukhalifu al-aql. Begitu juga mereka menolak yang mutakallimun tadi itu, yang ahlul kalam itu, menolak dari sunnah maka na yukhalifu al-aql bizamihim. Apa-apa yang mereka anggap itu bertentangan dengan akal. Walau kana sahihan tsabitan. Meskipun hadisnya sahih sabit, tetap pasti adanya dan dia adalah hadis yang sahih. Cuma mereka menduga bahwa hadis itu yukhalifu al-aqal. Menolak mereka, tidak bisa mereka terima karena mereka anggap itu bertentangan dengan akal. Berarti akal itu lebih pasti daripada hadis yang sahih yang datang dari Nabi. Itulah salahnya. Khususnya nanti ketika berkaitan dengan hadis-hadis yang Nabi menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan menjadi tertolak. Itu tidak mungkin. Karena kalau seandainya diterima hadis itu bertentangan dengan akal. Karena akal mereka menganggap hal yang ada pada hadis itu menyamakan Allah dengan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa contohnya? Umpamanya hadisun nuzul. Hadis nuzul. Hadis nuzul itu hadis yang menceritakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Dia menanti-nanti, menunggu-nunggu siapa yang berdoa, siapa yang bertobat, siapa yang beristighfar. Yang beristighfar akan diampuni, yang bertobat akan diterima tobatnya, yang berdoa akan dikabulkan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Meskipun hadisnya sahihan tsabitan, tapi raddu, mereka menolaknya, maka na yukhaliful aqal, apa-apa yang bagi mereka itu bertentangan dengan akal. Jadi bagi mereka itu bertentangan dengan akalnya. Karena tidak mungkin Allah turun ke langit dunia. Mereka menolak nuzul, menolak untuk mengatakan turun ke langit dunia, dan pada saat yang sama juga mereka menolak bahwa Allah berada di atas arsy. Seharusnya terimalah dulu di atas arsy itu, baru tolak turunnya. Karena ada pertanyaan yang munculnya begini pertanyaan itu. Kalau seandainya Allah turun ke langit dunia, apakah arsy menjadi kosong? Sekarang yakin dulu enggak mereka bahwa Allah berada di atas arsy? Ini enggak di atas arsy, enggak juga, turun ke langit dunia enggak juga. Padahal datang dari ayat-ayat dan datang dari hadis-hadis yang sahih. Nabi menafsirkan ayat, ada ayat yang ditafsirkan oleh Nabi, lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Ini ayat Al-Quran. Orang-orang yang ahsanu
Ahsanu itu orang yang berbuat ihsan. Husna. Husna itu artinya jannah. Mereka mendapatkan surga wa ziyadah. Surga dan tambahan. Berarti tidak surga aja. Ada nikmat lain selain daripada surga. Dan nikmat yang lain ini lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Apa tafsir Nabi untuk ayat itu? Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang mengatakan bahwa Nabi menafsirkan ayat itu, yang dimaksud ziyadah adalah an-nadharu ila wajhillahil karim. Memandang langsung kepada wajah Allah yang mulia. Ini hadis, dan hadisnya sahih. Tapi oleh ahlul kalam, karena dianggap ini bertentangan dengan akal, karena mereka orang-orang yang tidak percaya kalau Allah itu memiliki wajah. Padahal hadisnya ada, ayatnya ada. Kita wajib mengimaninya. Yang tidak boleh adalah, kita harus menghindarkan ini. Yang tidak boleh adalah menyamakan, menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Seperti apanya itu sama sekali jangan pernah menanyakannya. Imam Malik itu ditanya oleh seseorang perihal melihat Allah. Apakah di akhirat orang Islam, orang mukmin akan melihat kepada wajah Allah? Apa jawaban Imam Malik? Naam. Naam. Bahkan dia menunjuk kepada matanya. Iya, kata Imam Malik. Mereka akan melihat Allah dengan matanya nih. Berarti memandang dengan mata kita sendiri. Maka dalam ayat yang lain, wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Hari itu wajah umat Islam itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Kepada wajah Allah dia memandang. Dalam ilmu bahasa, kata nazara kalau diikutkan dengan wajah, maka maksudnya adalah mata ini. Karena ada wujuhun tadi. Wujuhu yawma idzin nazira ila wujuhu yawma idzin nazira ila rabbiha nazira. Kata wajah ada di situ wujuhun. Lalu jika diikutkan dengan nazira, maka maksudnya adalah memandang dengan mata ini. Karena sebagian ahlul kalam mengatakan nazirah di situ bukanlah memandang kepada wajah Allah, tapi nazirah bermakna muntazirah. Muntaziratun ila sawa, menunggu-nunggu datangnya pahala. Pahala mana? Juga balasan dari kebaikan dia, as-sawab. Kan sudah ada jannah sebelumnya. Kan lillazina ahsanul husna, orang-orang yang ihsan mereka mendapatkan surga. Lalu kalau surga sudah didapat, ini muntaziratun, apalagi yang mau ditunggu? Karena surga sudah dapat. Maka nazirah bukan bermakna muntazirah, karena nazirah di situ diikutkan dengan kata wajah. Maka maksudnya adalah pasti memandang dengan mata. Begitu jawaban Imam Malik ketika ditanya, apakah benar nanti orang akan melihat kepada Allah? Naam, katanya. Dengan dua mata dia ini. Begitu akidahnya Imam Malik. Dan begitu juga akidah 4 imam mazhab. Jadi 4 imam mazhab itu imam yang ahlus sunnah, yang pemahaman akidah mereka sama dan keyakinan sahabat. Walaupun Imam Abu Hanifah awalnya cenderung menggeluti ilmu kalam itu, tapi pada akhirnya dia meninggalkannya dan meminta anaknya juga ikut untuk meninggalkan, karena banyak menimbulkan penyimpangan demi penyimpangan. Nah, ini kelompok ahlut taksir yang tidak memberikan hak sunnah karena mereka menolak sunnah-sunnah yang sahih. Untuk persoalan akidah, karena dia adalah ahad atau menolak hadis-hadis yang sahih, kalau seandainya dianggap itu bertentangan dengan akal mereka. Mereka menilai itu berarti tidak mungkin. Allah beri kita akal untuk apa? Gunakanlah akal itu untuk berpikir seperti itu. Kita tidak boleh menggunakan akal kita untuk menentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan kita akal adalah Allah, dan yang menetapkan ini juga adalah Allah melalui Rasulnya, berdasarkan kepada hadis yang sahih.
Ada lagi disebutkan di sini yang masuk dalam kelompok ahlut taksir yang sama dengan mutakallimin tadi. Wa ba'du muqalladatil fuqaha kana jafiyan fi haqqi sunnatin nabi. Sebahagian orang-orang yang taklid kepada fuqaha itu mereka juga tidak memberikan hak sunnah. Faqaddama 'alaiha ara'ar rijal wa aqwalal a'immah. Mereka mendahulukan pendapat-pendapat orang, perkataan-perkataan imamnya, hatta qala ba'duhum, sampai ada sebagian mereka mengatakan kullu hadisin yukhalifu qaula imamina fahuwa imaman su'au mu'awwal. Semua hadis kalau seandainya bertentangan dengan perkataan imam kami, jadi semua hadis jika bertentangan dengan imam kami, maka dua kemungkinan. Mungkin mansuh, sudah dihapus hukumnya. Yang penting perkataan imam yang kami ikuti. Au mu'awwal, atau ditakwilkan. Yang penting bisa mengikuti pendapat imam. Padahal pendapat itu banyak sekali. Sekarang ketika ada banyak pendapat, sampai umpamanya pendapatnya 5 umpamanya atau 4. Lalu apakah semua orang harus berpegang kepada pendapat imamnya itu? Ataukah kita mesti berpendapat kepada yang paling mendekati kepada hadis atau kepada dalil-dalil yang sahih? Para taklid, kaum mukallid, memang mereka akan mengabaikan itu semua. Yang penting mereka cukup untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh guru mereka tanpa mempertanyakan apa sumber dari pendapat yang disampaikan oleh guru mereka itu. Padahal seharusnya pada saat ada pendapat disampaikan oleh seorang guru, oleh seorang imam, maka dia berkewajiban atau dituntut untuk menyampaikan apa landasan dari pendapatnya itu. Jadi ini pada kelompok yang pertama, ahlut taksir. Orang-orang yang muqassir, orang-orang yang tidak memberikan hak sunnah, bahkan mereka bisa menolaknya karena bertentangan dengan akal, menolaknya karena bukan hadisnya qat'i, dan bahkan menolaknya ketika bertentangan dengan pendapat imam mereka. Jadi kalau menurut Nabi begini, menurut tok guru begini katanya, saya akan ikut tok guru, bukan ikut Nabi. Ini salah besar. Karena kita beragama mesti kembalinya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sedangkan yang kedua seperti yang kita katakan tadi, lawan dari tafrid. Lawan dari tafrid adalah ifrat atau ghulu. Berlebih-lebihan. Tidak pula sebatas kewajibannya saja, tapi lebih dari yang seharusnya. Nah, di sini diberikan contoh seperti yang dilakukan oleh kelompok Syiah. Kelompok Syiah itu salah satu dari kelompok yang bersifat ghulu. Dan ghulu mereka adalah kepada Ali ibnu Abi Thalib. Tidak lagi meyakini Ali itu sebagai hanya sekedar sahabat, tapi sampai memberikan unsur-unsur ketuhanan kepada Ali. Ada sebahagian dari kelompok yang memang di situ ada ghulu. Tidak lagi menempatkan Nabi sebagai seorang Rasul, tapi memberikan unsur-unsur ketuhanan kepada Nabi. Bisa mengabulkan doa, dia yang mengabulkan hajat kita, dia tempat meminta. Maka mereka mintalah hajat mereka kepada Nabi, dan mereka mendatangi kuburan Nabi bukan sekadar untuk berziarah seperti yang disunnahkan, tetapi banyak melakukan ritual-ritual yang ternyata di dalamnya banyak mengandung unsur ghulu. Lawan dari yang tadi. Dua kutub ini mesti ditinggalkan. Kita tidak boleh seperti ahlut tafrid. Kalau ada hadis dari Nabi jika sahih, ambil. Ahad atau tidak ahad, lain hal. Yang penting dia adalah hadis sahih, baik dalam akidah maupun dalam ibadah. Terima. Kalau tidak, berarti menjadi kelompok ini. Sementara di satu sisi ada pula orang yang menempatkan Nabi itu lebih daripada sekedar seorang Rasul. Kelompok-kelompok Sufi ini banyak terjebak kepada hal-hal yang seperti ini. Banyak terjebak kepada sesuatu yang di dalamnya ada unsur ghulu, dan dulu sudah sering kita berikan penjelasan
terkait dengan gulu itu. Yang benar adalah sikap yang ketiga. Sikap yang ketiga adalah sikap ahlus sunnah, tentu saja. Mereka berada di antara di antara dua sikap tadi. Dia tidak berlebih-lebihan dalam artian melampaui batas, tapi mereka juga di satu sisi tidaklah menolak hal-hal yang datang dari Nabi hanya dengan alasan itu bertentangan dengan akal. Nah, inilah yang sudah kita bahas pada pertemuan pada bulan yang lalu, bagaimana wasatiyahnya ahlus sunnah itu yang harus dilakukan seperti yang kita jelaskan kemarin. Mereka adalah pada bab asma wa sifat umpamanya. Pada bab asma wa sifat, sahabat-sahabat Nabi ahlus sunnah yang sesungguhnya mengimani nama dan sifat yang dikatakan dan disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim atau oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Mereka semua percaya itu, tetapi sekaligus mereka menafikan keserupaan. Tidak ada yang sama, tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa dengan Allah. Yang memiliki itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan dalam Al-Quran dikatakan atau dinisbatkan oleh Allah kepada dirinya sifat-sifat yang berhubungan dengan zat, wajahkah, tangankah, atau yang lain, maka wajib untuk diimani, karena dia yang menyebutkan sifat itu untuk dirinya. Jangan ditolak sama sekali. Dan pada saat yang sama, jangan pernah membayangkan seperti apa, dan jangan pernah menyerupakan sama seperti makhluk, karena pasti tidak sama, sebab laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ini sekilas ya, 3 sikap di hadapan sunnah Nabi. Ada yang tafrid, tidak memberikan haknya, ada yang ifrat, melampaui batas, tapi yang benar adalah yang di tengah-tengah. Itulah makna dari ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata itu al-adl wal khiyar, al-afdal. Jadi banyak artinya wasatan itu. Bisa berada di tengah-tengah, bisa artinya paling afdal, paling baik, paling moderat. Dan itulah memang sikap para sahabat ketika disampaikan hadis-hadisnya oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.